Selamat datang kembali, kita langsung saja ya menyelami materi Anda hari ini. Kutipan dari buku How to Win Any Negotiation. Misi kita jelas nih, menggali taktik-taktik negosiasi paling jitu yang bisa Anda gunakan, terutama mungkin dalam situasi sehari-hari kayak ngurus reservasi hotel atau tiket pesawat yang mungkin ya bermasalah gitu. Benar sekali. Buku ini kan nyariin esensi negosiasi dari berbagai medan ya. Kita akan fokus gimana Anda bisa menerapkan pendekatan psikologis dan strategisnya. Ini bukan cuma buat deal-deal besar kok, tapi juga biar Anda bisa dapat hasil lebih baik lah dalam interaksi umum. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pola pikir. Sumber ini bilang, kunci menang itu bukan soal apa yang Anda lakukan, tapi siapa diri Anda pas negosiasi. Katanya, internalisasi rasa sukses itu ngebangun semacam refleks pemenang. Contohnya menarik tuh yang soal pembeli Rolex. Iya. Yang dicari kan bukan jamnya doang, tapi validasi diri, rasa lebih baik gitu. Nah, Persis. Ini nyentuh inti soal pemenuhan kebutuhan psikologis. Dalam negosiasi, bahkan buat hal simpel kayak minta upgrade kamar atau kompensasi tiket, seringkali lawan bicara itu nyari pengakuan. Atau rasa dihargai, status. Memahami dorongan ini, kebutuhan mereka buat merasa didengar atau penting, itu langkah pertama persuasi yang efektif. Jauh lebih ampuh dari sekedar adu argumen siapa yang benar. jadi bukan soal pura-pura pede ya, tapi benar-benar ngubah cara kita mandang situasi sama diri sendiri di dalamnya. Gitu. Betul. Terus gimana cara nerjemahin pola pikir ini ke komunikasi? Buku ini nekankan kontrol, bukan dominasi. Iya, kontrol alur percakapan itu krusial. Bukan berarti Anda harus ngomong terus ya, tapi arahkan pembicaraan pakai pertanyaan. Ingat contoh manajer produksi yang nuntun pembuat kostum ke solusi yang dia mau, cuma dengan nanya. Ah, iya. Itu bisa diterapkan pas Anda hadapi staf reservasi. Ajukan pertanyaan yang ngebentuk masalah dari sudut pandang Anda. Dan jangan lupa, mendengarkan dengan suara keras. Mendengarkan dengan suara keras, itu gimana maksudnya? Apa sekedar ngulang aja gitu apa yang mereka bilang? Lebih dari itu sih, ini soal aktif memparafrasekan atau nyimpulin apa yang Anda dengar. Misalnya, oke, jadi kalau saya pahami, kebijakan hotel emang nggak bisa refund karena X, begitu ya? Ini nunjukin Anda beneran dengerin, beneran proses info mereka, sekaligus bangun koneksi dan kasih Anda kesempatan klarifikasi atau ya ngebentuk ulang. Oke. Ini juga nyambung ke pilihan medium komunikasi. Komplain lewat email bisa kerasa tegas, kayak terima atau tinggalin. Tapi kalau telepon kan nunjukin niat diskusi. Menarik. Terus ada taktik channeling atau nyajiin pilihan terbatas. Kayak pelayan yang cuma nawarin tart itu ya? Nah, itu dia. Gimana tuh pakainya? Misalnya pas nego kompensasi tiket batal gitu. Bisa aja Anda nawarin 2 atau 3 opsi kompensasi spesifik yang oke buat Anda. Daripada cuma nanya, bisa bantu apa ya? Jadi Anda mengarahkan pikiran mereka ke pilihan yang udah Anda siapin. Ini juga nyambung ke taktik lain pas mentok. Pecah masalah besar jadi kecil-kecil. Oh, dipecah gitu ya? Iya, misalnya fokus nego kompensasi poin dan voucher makan, bukan cuma ganti rugi doang. Terus soal harga atau angka, buku ini nyaranin angka ganjil. Kenapa tuh? Katanya sih angka kayak 3.187.000 gitu, kedengeran lebih hasil hitungan mateng dibanding 3.200.000. Jadi orang males nawar lagi. Beneran gitu ya? Secara psikologis, iya. Angka ganjil itu ngasih kesan presisi, udah dipikirin dalam-dalam. Seolah itu udah batas akhir gitu. Jadi ngurangin ruang tawar di kepala lawan bicara. Tentu, cara nyampeinnya juga penting dong. Nah, iya caranya gimana? Disinilah konsep soft touch, hard bargain masuk. Tetap ramah, sopan, soft touch. Bahkan pas Anda minta sesuatu yang cukup keras, hard bargain. Kayak minta refund penuh buat layanan yang nggak memuaskan. Persona Anda bisa bikin permintaan sulit jadi lebih gampang diterima. Masuk akal. Sikapnya bersahabat tapi pendiriannya tetap kuat. Nah, terus gimana soal dinamika kekuatan? Sering kan kita ngerasa, aduh nggak punya daya tawar nih, apalagi kalau lawan maskapai besar gitu. Kekuatan itu seringkali soal persepsi sama alternatif kok. Makin banyak pilihan cadangan yang realistis, BETNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, makin kuat posisi Anda. Contohnya si pencari kerja Haliang yang punya banyak tawaran versus Sam yang nggak punya. Dalam kasus tiket pesawat, alternatif Anda mungkin penerbangan lain atau transportasi lain. Atau sekedar tahu hak konsumen ya? Nah, atau tahu kebijakan maskapainya. Ini ngasih Anda rasa percaya diri.
Jadi tahu opsi lain aja walau mungkin nggak ideal itu udah ngasih kekuatan tersendiri ya. Terus hubungan juga ngaruh. Banget. Anda nggak akan nawar harga mati-matian sama keponakan kayak nawar di pasar loa kan? Ya beda lah, haha. Iya kan? Nah, sama staf hotel atau maskapai hubungannya mungkin transaksional sementara. Ini ngasih ruang buat sedikit lebih keras kepala mungkin ya. Tapi ya tetap jaga sopan santun biar pintu komunikasi nggak ketutup. Kenali sifat relasi ini buat nentuin seberapa jauh Anda bisa neken tanpa ngerusak kemungkinan solusi. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, negosiasi sukses itu campuran dari pola pikir pemenang, jeli baca kebutuhan psikologis lawan bicara, plus nguasain taktik komunikasi dan strategi cerdas. Bahkan buat urusan sehari-hari kayak reservasi dan tiket tadi ya. Tepat sekali. Dan sebagai pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Dalam negosiasi Anda berikutnya, entah itu soal naik gaji atau sekedar mastiin dapat kamar hotel yang sesuai pesanan, coba deh gali lebih dalam. Apa sih motivasi tersembunyi atau kebutuhan tak terucapkan pihak lain itu? Gimana kalau memahami itu justru jadi kunci buat solusi yang nggak kepikiran sebelumnya?